Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus? Semuanya baik bukan? Itu sebabnya mari kita berdoa untuk menerima renungan pagi di saat ini. Ya Tuhan, terima kasih kami naikkan kepadamu. Semalaman kami boleh menikmati tidur dengan baik, dan pagi ini kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami siap menerima firman yang akan diberitakan kepada kami lewat renungan pagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu berkat materi hanyalah bonus saja. Terambil dari Mazmur 67 ayat 2. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Nah saudara, jika diajukan satu pertanyaan kepada orang percaya, apa tema khotbah yang paling disukai dan ditunggu-tunggu? Maka hampir semua orang akan menjawab berkat, kesuksesan, atau keberhasilan. Nah, ketiga hal inilah yang selalu menjadi topik utama dalam setiap pembicaraan di antara orang-orang percaya. Adakah di antara kita yang menolak berkat dari Tuhan dan berkata, "Stop Tuhan, jangan memberkati aku terus-menerus. Ini sudah lebih daripada cukup." Ada nggak kira-kira yang ngomong seperti itu? Oh, tentu tidak ada, saudara. Namun yang sering kita dengar adalah berkat Tuhan kok cuma gini doang. Nah itu yang seringkali kita dengar. Kita protes dan komplain kepada Tuhan karena merasa belum diberkati jika keadaan kita tetap saja tidak ada peningkatan. Kita berkata demikian karena kita menilai dan mengukur berkat Tuhan semata-mata berdasarkan besarnya materi atau kekayaan. Nah saudara, sesungguhnya berkat utama dan terbesar bagi orang percaya adalah pengampunan dosa dan keselamatan. Sementara berkat materi atau kekayaan hanyalah bonus yang diberikan Tuhan bagi orang percaya. Sehingga engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yesaya 60 ayat yang kelima. Nah saudara, Tuhan memberkati umatnya dengan kelimpahan materi bukan tanpa maksud. Ini adalah bagian dari cara Tuhan memulihkan keadaan umatnya supaya dapat hidup selayaknya sebagai anak-anak raja dan menjadi kesaksian bagi dunia. Artinya, berkat tersebut bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang lain. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat yang kedua. Dan juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Sebab untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah saudara, belajarlah dari jemaat Makedonia. Meski keadaan mereka tidak berlebih, tapi hati mereka terbeban untuk mendukung pelayanan penginjilan. Bahkan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. 2 Korintus 8 ayat 5 bagian A. Nah saudaraku, ini harus kita renungkan baik-baik saudaraku. Jadi berkat materi bagaimanapun besarnya saudara, sadarilah itu bonus saja. Yang utama adalah supaya dengan berkat itu saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara semakin mencintai Tuhan karena Tuhan sudah selamatkan saudara. Nah keselamatan inilah yang merupakan berkat yang terutama, berkat yang pokok, berkat yang terbesar, berkat nomor 1, dasar dari segala berkat.
Itu sebabnya saudara, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, apapun yang saudara terima dari Tuhan. Dan jangan lupa, saudara diberkati, yaitu dengan maksud supaya saudara bisa memberkati orang lain. Karena apa yang diinginkan orang lain terhadap saudara yang diberkati, nah jangan hanya cuek menahan diri, tetapi ulurkan tanganmu memberkati mereka semuanya. Saya tutup dengan Mazmur 67 ayat 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Sadarkanlah berkat yang paling utama dan pokok itu adalah pengampunan dosa dan keselamatan. Bukan berkat materi. Toh kalau kami diberkati dengan berkat berkelimpahan secara materi, itu ada maksudnya, supaya nama Tuhan kami agungkan, kami tinggikan, kami luhurkan, supaya dengan berkat ini kami bisa melayani Tuhan, bisa memberkati orang lain. Dan tujuan hidup kami kepada Engkau bukan hanya mengharapkan minta-minta berkat, karena Engkau sudah selamatkan kami, maka kami harus mengucapkan syukur. Dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami bisa melayani akan Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari hidup kami, aktivitas kami, Tuhan jaga lindungi dan pelihara kami. Anak-anak kami yang ujian sekolahnya, Tuhan akan menolong supaya bisa mengerjakan semua soal dan mereka boleh mempunyai hasil nilai yang terbaik. Sementara yang sakit, ulurkan tanganmu, Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Yang di dalam keadaan penuh dengan masalah, Tuhan buka jalan supaya mereka mengalami kemenangan dari Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.